beberapa poin yang saya ambil. Pertama bahwa nanti saya juga mohon jawabannya karena ini juga menjadi suatu hal yang harus kita diskusikan. Saya yakin bahwa kita safari di Jawa Timur hingga nanti besok ke Tebuireng, terus ke Jogja dan Cirebon dan seterusnya dalam jangka waktu seminggu lebih ini, itu dalam rangka untuk menyebarkan energi dan menyatukan rasa menuju satu muara yang sama bahwa detik ini kita belum benar-benar merdeka. Bahwa pada hari ini sisa-sisa penjajahan masih ada di dalam diri kita. Apa buktinya? Mental inlander masih banyak di dalam benak-benak insan-insan di bumi pertiwi Indonesia. Kalau kita masih ketemu orang yang matanya biru, kita masih merasa kalah pinter, berarti kita masih terjajah. Kalau kita ketemu sama orang yang matanya sipit, kita sudah down duluan, saya pasti akan kalah bisnis dengan dia, kita masih terjajah. Kalau kita ketemu orang yang berjenggot dan hidungnya mancung, ya kan, dan mulutnya difasih-fasihkan sementara isinya caci maki, kita tunduk pada mereka, kita masih terjajah. Dan beliau mengatakan bahwa dua kekuatan ini harus bersatu, yaitu kekuatan ideologis keislaman Indonesia yang mayoritas Islam Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, kita semua Aswaja, An-Nahdiyah, murid-murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, murid-murid dari Syekhona Khalil Bangkalan, murid-murid dari Hadratus Hasyim Asy'ari yang menyebar ke seluruh Nusantara. Tetapi kritik saya, di PBNU sendiri hanya beberapa gelintir orang yang sadar bahwa kita masih terjajah. Ada kekuatan yang ingin mendoktrin, ingin mengkooptasi, menghegemoni umat Islam Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar. Dan itu yang kita lawan. Yang kedua, selain kekuatan ideologis, ada kekuatan biologis. Itu benar. Siapa? Mereka-mereka yang menjadi zuriyah, menjadi keturunan dari para penyebar awal Islam di Indonesia, yang ketika umat Islam sekarang sudah menjadi mayoritas, datang imigran dari Yaman, yang ini 100% diangkut oleh Belanda, mereka dikasih gaji, mereka mendapatkan jabatan pekerjaan, ya kan? Mereka mendapatkan fasilitas warga kelas 2, dan mereka bahkan menjadi mufti, yang mufti itu berfatwa haram memberontak kepada penjajah kafir Belanda. Sehingga akibatnya berapa ribu pejuang dan torikoh di Banten yang harus dipancung, harus dihabisi oleh Belanda karena perjuangannya patah oleh fatwa sesat ini. Bagaimana seorang keturunan Sunan Derajat ketika ditawari untuk menjadi mufti di Jawa Timur dan dia menolak, Syekh Abdul Karim kalau nggak salah. Kemudian akhirnya dia harus dipenjara oleh Belanda karena tidak mau tunduk kepada Belanda. Dan Van den Berg sendiri menulis bahwa leluhur beliau yang bernama Mahaguru kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mufti Makkah, Van den Berg sendiri mengatakan tidak mungkin orang seperti beliau akan mau tunduk kepada benda Belanda. Artinya apa? Mereka-mereka yang menjadi pewaris nasab, keturunan, dan juga pewaris ideologi dari para wali songo pasti tidak akan tunduk kepada penjajahan dalam bentuk apapun. Mereka-mereka yang masih tunduk pada penjajah atau ingin menjajah, berarti mereka adalah kepanjangan tangan dari penjajah itu sendiri. Dan itu yang harus kita lawan. Saya sepakat, NKRI tidak tiba-tiba ada dari ruang hampa. Ada kesejarahan yang agung, adiluhung dari kerajaan-kerajaan Nusantara, dari era pra-Islam hingga Islam. Saya sepakat. NKRI harga mati, saya sepakat. Tetapi NKRI harus berkeadilan dan jangan melupakan sejarahnya. Apabila ruh tongkat estafet kesejarahan ini kemudian oleh NKRI dilupakan, maka jangan heran kalau nanti NKRI akan kembali terjajah. Tidak hanya terjajah secara fisiknya, tetapi yang lebih jahat adalah terjajah di dalam batiniahnya, di dalam mainstream pemikirannya,
dan di dalam mentalitasnya. Dan ini yang sedang akan diupayakan oleh para imigran-imigran yang diangkut oleh Belanda menjadi antek-antek budaknya Belanda untuk mengkooptasi dan menjajah umat Islam Indonesia. Ini yang harus kita lawan. Taruhannya menang atau kalah. Tetapi saya yakin menang. Kematian adalah sesuatu yang niscaya akan kita dapatkan. Daripada hidup menjadi kucing, lebih baik mati sebagai macan. Semangat! Buang ketakutan di dalam benak-benak kita. Datuk-datuk kita, leluhur kita, berjuang untuk bangsa ini, berkorban tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk ribuan tahun lamanya. Ila yaumil qiyamah, untuk anak cucunya. Kalau kita sekarang menjadi mental-mental budak dan penakut, lebih baik mati sekarang juga atau pergi dari Indonesia. Ini orasi saya yang paling keras.